Ahmad bin Hanbal, salah satu murid terbaiknya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali. Madhab Hambali merujuknya kepada beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ahli hadis yang sangat warok. Di masa tua beliau pernah cerita tentang satu kejadian unik yang beliau alami tentang istighfar. Beliau tinggal di kota Baghdad. Nah, beliau tinggal di kota Baghdad, pusat pemerintahan pada saat itu, kota Baghdad. Satu malam beliau merasakan satu keinginan yang kuat di dalam hatinya untuk pergi ke kota Basrah. Jauh, Baghdad, Basrah, jauh. Gak ada angin, gak ada apa, gak ada hajat. Tiba-tiba seolah-olah hati beliau tertarik untuk pergi ke kota Basrah. Akhirnya beliau sahib qalbun sofi, pemilik hati yang sangat jernih. Biasanya Allah sama wali-walinya itu cukup diberikan isyarat lewat hatinya ngerasa ini, nanti dia akan melakukan itu, karena gak akan makadzabal fuadu ma ra'a. Hati itu kalau sudah jernih gak bakal bisa berbohong. Dia ngelihat semacam ini, dia ngerasa seperti ini, pasti akan ada sesuatu. Itu merupakan petunjuk dari Allah. Ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat pandangan batinnya seorang mukmin, karena dia melihat dengan cahayanya Allah. Dia Imam Ahmad bin Hanbal, kok tiba-tiba tertarik hatinya, kuat, dengan daya tarik yang sangat kuat untuk beliau pergi ke kota Basrah. Akhirnya beliau pun pada saat itu memutuskan untuk pergi ke kota Basrah langsung. Dan ini perjalanan yang sangat panjang. Imam Ahmad bin Hanbal sudah dalam keadaan sepuh. Sampainya di kota Basrah, perjalanan panjang itu, beliau capek, pengen istirahat. Beliau pun masuk ke sebuah masjid. Beliau sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, beliau istirahat di situ. Gak lama datang marbot masjid. Takmir masjidnya datang kepada Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan, "Ya Syekh, wahai Syekh." Syekh ini sebutan untuk dua, untuk orang tua, untuk orang alim. Nah, ini si marbot gak tahu kalau ini Imam Ahmad bin Hanbal. Dia nyebut ya Syekh. Kira-kira yang mana? Orang alim apa orang tua? Orang tua ya. Dia nyebut ya Syekh. Hei orang tua, jangan tidur di dalam masjid. Ini bukan tempat untuk tidur. Keluar. Akhirnya Imam Ahmad mengatakan, "Tolong izinkan saya 1 malam saja. Saya ini musafir. Saya butuh tempat istirahat. Saya nggak menemukan tempat penginapan. Akhirnya saya harus istirahat di masjid ini. Tolong, saya sangat capek." Takmir ini tegas. Dia katakan, "Enggak boleh. Ini bukan tempat untuk tidur. Sana cari tempat yang lain." Diusir Sayyidina Imam Ahmad. Diusir, ditarik, dibuang keluar masjid. Subhanallah. Karena zaman itu Imam Ahmad ini terkenal namanya saja. Hampir di seluruh penjuru kawasan Islam, semuanya siapa yang nggak tahu Imam Ahmad? Semuanya tahu Imam Ahmad. Nama Ahmad bin Hanbal, ulama besar, ahli hadis, wara', wali min auliyaillah, terkenal. Akan tetapi sebatas nama. Karena dulu belum ada yang namanya WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya, belum ada. Jadi yang terkenal namanya, tapi sosoknya jarang orang yang tahu, kecuali orang-orang yang ada di Baghdad sana yang sudah melazimi Imam Ahmad. Ya, ini di Basrah nggak tahu kalau Imam Ahmad ini adalah seperti ini Imam Ahmad. Diusir keluar masjid. Setelah di luar masjid, Imam Ahmad pun istirahat di luar masjid. Begitu mau istirahat, datang lagi nih takmir. "Ya Syekh, la fid dakhil, la fil kharij." Di dalam nggak boleh, di luar juga nggak boleh. Sana keluar dari masjid. Tolong semalam saja. Tetap nggak boleh. Tarik, dilempar ke jalan. Subhanallah. Sepuh, ulama, ahli hadis, hafal jutaan hadis, wara', wali min auliyaillah, dibuang ke jalan malam-malam. Akhirnya bingung Imam Ahmad. Dalam kebingungan itu ada orang yang manggil, "Ya Syekh, wahai orang tua, mau kemana?" Akhirnya beliau katakan, "Saya ini musafir. Saya nggak tahu mau kemana. Saya butuh tempat untuk istirahat." Orang ini mengatakan, "Nah, ini orang rumahnya di samping masjid, jironul masjid." Orang ini bilang,
Anda kalau mau silahkan istirahat di rumah saya, istirahat di tempat saya. Boleh? Oh ya boleh. Saya dari tadi ngeliatin Anda diusir dari masjid keluar, saya kasihan. Istirahat saja di rumah saya. Alhasil Imam Ahmad pun istirahat di dalam rumah tersebut. Dipersilahkan duduk, silahkan duduk. Saya akan melayani Anda setelah saya selesai dengan pekerjaan saya. Akhirnya orang ini melakukan kesibukannya. Dia ini seorang pedagang roti. Dia lagi bikin roti saat itu. Imam Ahmad duduk sambil mengamati orang ini bikin roti. Dia bikin roti. Ada sesuatu yang aneh yang diamati oleh Imam Ahmad. Dia setiap kali ngaduk adonan, dia baca astagfirullah, astagfirullah. Dia bentuk adonan, astagfirullah, astagfirullah. Dia masukkan ke oven pemanggang, astagfirullah. Dia ambil, astagfirullah. Dia tata, astagfirullah. Seperti itu terus. Aduk, astagfirullah. Semuanya dia iringi dengan bacaan astagfirullah, istighfar. Imam Ahmad ngeliatin terus. Bahkan Imam Ahmad ngejak ngobrol, orang ini diam, fokus dengan istighfarnya. Astagfirullah, astagfirullah. Sampai akhirnya orang ini selesai, baru dia mau ngobrol dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad bertanya, wahai Tuan, Anda ini sudah istiqomah melakukan istighfar itu tadi sudah berapa tahun? Sudah berapa lama? Orang ini mengatakan, saya sudah melakukannya istiqomah semenjak saya buka toko roti. Udah berapa lama itu? Ya kurang lebih 30-an tahun lebih lah. Ajib, 30 tahun lebih istighfar, istiqomah. Imam Ahmad faham tentang hadis-hadis kemuliaan istighfar, faedah-faedah keistimewaan istighfar, tahu. Namun beliau pengen dengar sendiri dari orang yang melakukannya, pengen dengar sendiri dari pelakunya. Beliau akhirnya tanya, memang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapatkan setelah memperbanyak istighfar? Lalu orang ini cerita, alhamdulillah, semenjak saya memperbanyak istighfar, istiqomah memperbanyak istighfar, semua keinginan saya Allah wujudkan. Tidak ada satupun keinginan dalam hati saya kecuali Allah wujudkan. Saya pengen punya toko roti yang besar, ya Allah berikan toko roti. Saya pengen ini, Allah berikan ini. Bahkan dalam riwayat dia mengatakan, saya pengen istri ta'adduduz zawaj, saya pengen istri lebih dari satu, Allah berikan lebih dari satu. Nah ini salah satu kunci ya. Tafadhol, siapa yang ingin melakukan? Yang belum, berbanyak istighfar biar dapat jodohnya cepat, insya Allah. Nah, ini sil saus gitu. Jomblo menang. Ya Allah, rasanya beri bensin. Jomblo menang nudingnya meneh. Padahal sing telu maring dheweke kae. Ya Allah. Orang ini mengatakan, berkat saya istiqomah istighfar bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, Allah memberikan semua yang saya inginkan, semua. Tapi ada satu yang belum kesampaian sampai detik ini. Saya pengen satu hal yang sampai sekarang Allah belum kabulkan. Cuma satu tok, tersisa keinginan satu tok yang belum Allah kabulkan. Imam Ahmad penasaran, apa itu? Jadi saya sudah lama pengen ketemu sama satu orang. Dia ulama, ahli hadis, wara, wali min auliyaillah, muridnya Imam Syafi'i. Dia tinggal di kota Baghdad. Imam Ahmad curiga, Baghdad, muridnya Imam Syafi'i, ahli hadis. Siapa memang orang tersebut? Saya pengen ketemu sama ulama itu. Namanya Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad langsung, Allahu Akbar, abshir ya ghulam, bergembiralah, saya Ahmad bin Hanbal. Ajib, anta Ahmad bin Hanbal? Iya. Akhirnya orang ini agak-agak menangis gini. Imam Ahmad bilangnya apa? Subhanallah, ternyata yang menarik saya dari Baghdad ke Basrah dan menyeret saya dari dalam masjid ke teras masjid
Dan yang membuang saya dari teras masjid ke jalanan itu istighfar kamu. Ternyata yang narik saya dari sana ke sini, dari sini, diseret, dilempar keluar masjid, semuanya gara-gara istighfar kamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini istighfar. Ini kisah nyata yang pernah dialami oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Berbanyak istighfar, apalagi ini di bulan Rajab, karena bulan Rajab merupakan bulan